atau DPO itu persyaratannya apa saja untuk bahwa penyidik itu menetapkan DPO atau menetapkan DPB gitu kan? Apa ada persyaratan khusus yang ahli ketahui terkait hal itu? Pertama, orang itu sulit dicari gitu ya, karena misalnya yang seringan-ringannya saya tidak langsung kasus ini ya, bukan pembunuhan di Jawa Barat itu. Kan dipanggil dulu, begitu dipanggil sekian kali nggak ada, didatangi, dijemput pun orangnya hilang, baru di DPO kan. DPO pun formulirnya sudah jelas, nama, alias, tempat tanggal lahir, kemudian kalau di Indonesia agama dicantumkan, nama orang tua, pekerjaan, ciri-ciri fisik, misalnya mata sipit seperti saya, gitu ditulis juga gitu kan. Kemudian kebiasaan dia misalnya apa, terus alamatnya di mana, rumus sidik jari, dan foto. Itu DPO yang lengkap, nanti disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau dia dicurigai akan keluar negeri, dikirim ke Interpol. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebanyakan berkas dari teman-teman penyidik, banyak DPO itu yang tidak ada foto. Nah itu. Nah, apakah, makanya tadi saya kembali bertanya kepada ahli, sepanjang ini apakah ada SOP-nya untuk menentukan DPO itu harus berikut dengan sidik jari dan foto? Apakah ada yang aturannya di foto? Aturannya itu harus selengkap mungkin, tapi jangan sampai karena kekurangan kelengkapan DPO-nya tidak ada. Misalnya alamatnya jelas, kan untuk cari fotonya kan gampang zaman sekarang, dibuka di internet. Tidak ada di internet, dia kan pernah sekolah apa tidak? Di sekolahnya. Kemudian dia ditangi ke rumahnya, ada fotonya enggak sama Pak Lurah atau Pak Kades. Kalau tidak juga dia pernah minta SIM apa tidak. Di situ kan ada rumus sidik jari, ada apa. Tapi yang namanya polisi, ya sama saja lah saya kira semua instansi. Karena capek apa-apa ya, ambil gampangnya, pokoknya DPO. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi tidak ada yang mereka yang sempurna saja. Itu nggak boleh sebenarnya. Harusnya selengkap-lengkapnya ya Pak ya. Nah terkait DPO ini Pak, ada satu pertanyaan saya lagi. Harusnya tidak harus mutlak. Oh tidak harus mutlak, tetapi diupayakan untuk selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Yaitu kenapa harus selengkap mungkin? Supaya tidak terjadi, saya boleh kalau contohkan ya, tidak terjadi seperti di Jawa Barat gitu. Tidak terjadinya apanya? Sebenarnya kalau DPO-nya lengkap, tinggal cocokkan. Namamu siapa, cocok tidak, fotomu cocok tidak, alamatnya cocok tidak, sidik jari cocok tidak. Ya saya tidak menyebut ini karena ini kan sudah di putusan pra peradilan ya, terlepas dari apapun itu sudah putusan. Supaya tidak terulang lagi. Iya, artinya kan boleh selengkap mungkin, tetapi memang kan Pak, penyidik kadang-kadang kesulitan yaitu terkait orang DPO-nya tidak ada, dia tidak memasang foto dan sidik jari, mungkin itu ya. Kemudian yang terakhir Pak, terkait DPO ini lagi, apakah di kepolisian ada SOP-nya ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai DPO, kemudian serta-merta itu dinyatakan tidak ada atau dihapus? Sementara misalnya DPO ini masih terkait perkara yang lain, apakah ada SOP-nya di kepolisian khususnya terkait DPO ini, pencabutan atau penghapusan DPO? Kalau itu masih level Polri, itu tentunya tidak bisa diputus oleh satu orang. Harus diadakan gelar dulu, apa iya atau tidak, nama DPO itu dari siapa, sampai masuk dan sebagainya. Itu masih di dalam level Polri, internal Polri. Tetapi kalau ini sudah sampai ke putusan pengadilan, ya tidak bisa. Karena putusan pengadilan itu kuat sekali gitu. Baik. Artinya kan kalau terkait dengan masih perkara lain, tentunya tidak serta-merta pihak kepolisian itu menghapus DPO dengan begitu saja. Tidak boleh, nanti kan jaksanya tersinggung, yang membuat dakwaan hakimnya tersinggung berat juga gitu kan. Baik. Saya tidak menuju Jawa Barat dong.